Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binnabain fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang ke masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Hujurat ayat 6. Di situ Allah berfirman, yang firman ini disampaikan oleh Rasul kepada sahabat. Oleh sahabat semua itu ditulis, dan tulisan itu sudah ada di hadapan kita masing-masing, yaitu pada kitab Qur'anul Karim yang kita muliakan selama ini. Jamaah yang saya hormati, dalam firman itu Allah dan Rasul berpesan kepada kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binnaba'in fatabayyanu. Artinya, wahai orang beriman, kalau datang orang fasik kepada kamu membawa berita tentang seseorang atau sekelompok orang mengenai masalah keburukannya, maka kamu cek dulu kebenarannya. Kamu tabayun, kamu teliti dulu kebenarannya. Untuk apa? Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antusibu qaumam bijahalati, supaya kamu jangan menjustis atau menghukum orang dalam kondisi jahiliyah atau tidak tahu. Ujung-ujungnya
Dikatakan oleh Allah, akibat dari semua itu kamu akan menyesal. Jamaah yang saya hormati, ayat ini menunjukkan kepada kita sebuah pola pendidikan perguruan tinggi, di mana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul dengan kata Iqra, baca. Baca itu artinya pelajari, pahami. Itu sudah kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Tujuan kita sekolah adalah untuk menumbuh kembangkan akal fikir kita, biar bisa tajam untuk meneliti. Nah, setelah tamat SMA, kita dianjurkan untuk masuk perguruan tinggi, wadah penelitian. Nah, di sini dipergunakan akal kita untuk berpikir, mencerna dan meneliti. Makanya di situ diberi gelar strata 1, diberi gelar dengan S1, skripsi nama penelitiannya. Strata 2 diberi gelar magister namanya, tesis nama penelitiannya, sampai ketika S3 doktor, disertasi nama penelitiannya. Jadi S1, S2, S3 semua itu harus menciptakan, harus membuat hasil penelitian. Nah, semua itu berdasar daripada ayat ini tadi. Nah, ternyata di perguruan tinggi itu, baik S1, S2, S3, bahkan profesor, diminta oleh Allah dan Rasul harus mampu berpikir jernih, ilmiah, istilah akademisinya. Bagaimana pola pikir ilmiah? Itu tadi, kalau ada orang membawa cerita tentang seseorang atau sekelompok orang, ditampung dulu, diterima dulu, belum langsung dibicarakan, apalagi itu disampaikan kepada orang lain, belum. Nah, cari dulu data-datanya. Apakah itu data tertulis, data cerita orang ke orang, data yang bersifat langsung pada pelaku sejarah. Setelah dapat datanya, data pun diteliti, disinkronisasikan, disesuaikan. Benarkah data-data ini atau palsu? Setelah dapat keputusan, barulah diadakan penelitian tentang seseorang atau sekelompok orang itu. Nah, setelah mendapat kesimpulan, barulah dikaji apakah harus diekspos, di floor, atau disampaikan kepada masyarakat atau tidak. Nah, itu tergantung kepada manfaat mudarat yang dilahirkannya. Kalau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka sampaikanlah hasil penelitian itu tentang seseorang atau sekelompok orang tadi. Tapi kalau banyak mudaratnya, sebaiknya itu ditutup saja. Jadi sistem perguruan tinggi ternyata diambil dari surat Al-Hujurat ayat 6 ini tadi. Nah, itulah sarjana namanya. Nah, ternyata walaupun kita tidak sekolah, tidak kuliah, Allah dan Rasul mengajarkan supaya kita jadi sarjana juga. Bagaimana polanya? Sama saja. Tetapi di akhir zaman ini yang terjadi adalah, apakah dia profesor, apakah doktor, magister, sarjana sekalipun, kalau dapat informasi tentang seseorang, sekelompok orang, ditangkapnya langsung disampaikannya kepada orang lain, difatwakannya, diceritakannya, hilang sarjananya, hilang pangkat-pangkatnya, bahkan sama dengan anak SD. Jadi kalau kita cerita tentang pendidikan, namun kalau kita bercerita tentang agama, ya tidak seperti itu. Ada informasi, tangkap dulu. Perlu kita sampaikan, perlu kita bahas, cari data-datanya. Sudah dapat data, disesuaikan, baru diadakan penelitian. Hasilnya baru kita ceritakan, baru kita sampaikan. Itu pun kalau bermanfaat. Nah, kalau tidak bermanfaat, tidak usah. Nah, seandainya para sarjana muslim, orang-orang muslim pandai berpikir ilmiah seperti ini, seperti yang diajarkan pada surat Al-Hujurat ayat 6 ini, insya Allah bencana tidak banyak terjadi.
balak tidak akan banyak terjadi. Ini fitnah terjadi di mana-mana. Menghitamkan orang, menjelekkan orang terjadi di mana-mana. Silakan kita buka YouTube, televisi, koran. Orang yang baik bisa jadi buruk. Orang yang jujur bisa jadi pencoleng. Orang yang benar bisa jadi tidak benar dalam pandangan umum. Semua itu diputuskan dalam kondisi tidak ada penelitian. Hanya kata orang ke kata orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi lagi dia memberikan nilai kepada kita yang tidak sekolah. Karena zaman ayat ini diturunkan tidak ada sekolah, Pak. Apa kata Allah? In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita, cek dulu, teliti dulu, tabayun dulu. Pernahkah kita tahu siapakah orang fasik ini? Orang fasik ini adalah orang yang menceritakan kisah orang, sekelompok orang, asalnya dari cerita orang ke orang, datanya dari omongan orang ke orang, dikembangkan. Bayangkan kalau ini diperoleh, dipakai oleh orang-orang besar kita, penguasa kita, tokoh-tokoh ulama kita, apa jadinya? Makanya kata Nabi Muhammad, fil akhir zaman sinfani minan nas. Di akhir zaman itu nanti ada dua orang yang paling jahat. Siapa itu ya Rasulullah? Al-umara wal ulama. Penguasa dan para ulama. Penguasa dengan kekuasaannya, dengan perangkatnya, melakukan tindakan pemberangusan, penjatuhan mental, penjatuhan martabat bagi orang yang tidak disukai. Yang ulama begitu juga, berpedoman Quran, berpedoman hadis, fatwa-fatwa, tapi tidak ada penelitian. Itu bisa kita lihat bagaimana cara dia mencetuskan suatu persoalan orang lain. Tidak ada penelitian, langsung ngomong di mana-mana. Oh, si A itu, si B itu, kelompok itu sesat. Padahal dia belum masuk pada kelompok itu, belum bertanya, belum belajar. Oh, kami mengatakan ini berdasarkan data orang sana, orang sini. Yang kamu bagaimana? Yang Anda, data Anda bagaimana? Berani dia mengatakan kata itu. Makanya saya pernah punya pengalaman, saudara. Seketika seorang teman saya, sahabat saya, dia berkata, Pak Abu Fikri, si Anu itu begini. Langsung saya tanyakan, dari mana Anda tahu? Banyak orang mengatakan. Lah karena kita pendakwah, penasehat, kita tanya langsung, menurut Anda bagaimana? Artinya, seperti yang Anda lihat, seperti yang Anda dengar, seperti yang Anda rasakan, bagaimanakah cerita ini? Apa kata dia? Aku tidak melihatnya, aku tidak mendengarkannya, aku tidak ada pada posisi sejarah itu terjadi. Nah, kalau itulah kenyataan Anda, pegang teguh. Artinya, Anda jangan ngomong, diam. Itu sejatinya. Nah, kalau diputuskan batas itu, selesailah fitnah itu. Selesailah penghitaman nama baik orang itu. Kita tidak sadar, jamaah yang saya hormati. Kita pikir kita ini sudah taat, sholat di masjid, ahli Quran, ahli tahajud. Tapi kerja kita menyampaikan cerita orang tentang keburukan orang. Sadar tak kita apa yang terjadi? Pertama, kita sudah menjadi orang fasik. Yang kedua, pekerjaan kita itu dihukumkan dengan fitnah. Nah, kata Allah dan Rasul dalam ayat ini tadi akan menjadikan kamu menyesal. Kapan menyesalnya? Tunggu. Seketika kita berhadapan dengan malaikat maut, ajal kita sudah hampir sampai. Apa kata malaikat maut? Hei, Fulan, lihat film ini. Diputar film. Bagus. Amal baik kita ada, kebenaran kita ada. Langsung fadilah surga kita diperlihatkan. Senang hati kita, tersenyum kita, bahkan tidak tertawa. Tapi apa kata malaikat maut? Kata Israel, itu tadi
Itu tadi. Kalau sekarang bukan begitu. Ini filmnya diputar. Apa yang terjadi? Negeri merah, api menyala, lurah tebing, alat siksa, kalajengking ular macam-macam, didihan air besi macam-macam, malaikat yang ganas. Ini tempat kamu. Lalu membantah kita. Aku ini ahli masjid loh, rajin baca Quran loh, tahajud rajin, bersedekah rajin. Benar kata malaikat maut. Tetapi semua padilah-padilah Anda, semua pahala Anda, semua fasilitas akhirat Anda bagi-bagikan kepada orang-orang yang sudah Anda fitnah. Bantah lagi kita, tidak pernah saya memfitnah. Dijelaskan, Anda pernah menceritakan keburukan si A, si B, si C berdasarkan cerita orang ke orang, padahal Anda tidak tahu. Itulah fitnah. 7 keturunan orang itu menderita karena ulah Anda ikut berjamaah dalam fitnah orang itu. Nah, inilah saudara-saudaraku yang dimaksud oleh Allah. Ujung-ujungnya nanti kamu menyesal. Apa yang terjadi? Kita akan berkata saat itu, Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, aku sudah melihat betul, mendengar betul, yakin betul. Mohon ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja untuk kuperbaiki sikap dan perbuatanku. Aku bertobat. Apa kata Allah? Wah, tidak bisa lagi. Habis masa Anda. Oleh karena itu, fazuqu azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab itu oleh karena ulah kamu. Bukan aku yang mengazab, kamu yang mengazab dirimu dengan fitnah-fitnah yang sudah kamu buat. Oleh karena akalmu tidak berpikir untuk mempelajari persoalan hidup dan kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang saya hormati, pada khutbah kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Mari sebagai hamba Allah yang beri akal fikir, hati-hati terhadap isu, cerita-cerita tentang orang lain, apalagi keburukannya. Jangan cepat menyampaikan, jangan cepat menyebarkan. Kalau perlu tutup sebatas kita. Kenapa? Risikonya berat. Di akhir masa hidup kita akan susah oleh karena ulah kita sendiri. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita, menunjuki kita, mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hazaz zuhri hadarna fi adratika. Aina hadarna fi adratika bizzambina katsira. Fazalika faghfir lana 'ala dzunubana. Faghfir lana 'ala dzunubana. Faghfir lana 'ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tamati minal bala'i dunya balal akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatul akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas sholatana was siyamana
wa takhasu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'ana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.